Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi serangan layu fusarium atau patogen ya teman-teman pada tanaman kita, dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya trichoderma itu diaplikasikannya setiap berapa minggu sekali. Jadi jawabannya ini teman-teman ya, jadi simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jadi ini dari 10.000 tanaman cabai saya menemukan 2 pohon yang terkena layu fusarium seperti ini. Makanya di hari ini saya akan melakukan pengocoran trichoderma dan pembenah tanah ya teman-teman. Lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman. Jadi dikala memasuki masa pembungaan kita aplikasikan. Jadi satu musim biasanya saya 3 kali pengaplikasian trichoderma. Yang pertama kita siapkan ini adalah tetes tebu atau molase teman-teman ya. Kemudian ini adalah asam humat atau humic acid atau pembenah tanah ya teman-teman. Jadi pembenah tanah seperti ini sangat penting untuk kita aplikasikan. Kemudian ini adalah anfus ya teman-teman. Anfus ini memiliki kandungan yang lumayan super lengkap teman-teman. Jadi ada trichoderma, ada gliocladium, kemudian ada bakteri pengurainya. Kemudian ada lagi yang biasanya bertanya ya teman-teman, kenapa harus dicampur dengan tetes tebu atau gula atau molase ya teman-teman. Nah jawabannya teman-teman, karena dalam kandungan anfus ini kan ada bakteri pengurai, kemudian ada trichoderma, kemudian ada juga gliocladium. Dan semuanya itu adalah makhluk hidup ya teman-teman yang butuh asupan makanan. Nah seperti ini teman-teman, bahan aktifnya gliocladium sp, kemudian trichoderma sp, dan bakteri pengurai. Untuk menghasilkan kualitas yang maksimal ya teman-teman, jadi kita campurkan tetes tebu, kalau tidak ada boleh juga molase sama juga tetes tebu teman-teman. Gula merah ya atau gula pasir teman-teman. Kemudian boleh juga dicampurkan dengan air kentang ya teman-teman, air rebusan kentang. Kemudian yang selanjutnya teman-teman siapkan air, dan ini takaran 50 ml teman-teman. Kalau bisa lihat ini ada tulisannya 50 ml. Kemudian kita masukkan tetes tebu 50 ml ya teman-teman. Kita masukkan tetes tebu terlebih dahulu 50 ml dan kita aduk-aduk sampai mencair ya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan kenapa harus menggunakan gula atau tetes tebu. Nah itu jawabannya teman-teman, karena semua bakteri itu makhluk hidup, jadi butuh asupan makanan. Jadi untuk starternya yaitu salah satunya menggunakan tetes tebu atau molase, kemudian bisa juga diganti dengan gula merah atau gula pasir atau air rebusan kentang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan ini untuk takaran 1 tangki kocor, takaran 25 liter ya teman-teman. Jadi ukuran tangkinya 25 liter, kita kasih anfusnya 4 sendok makan penuh ya teman-teman. Jadi tetes tebunya atau molasenya tadi 50 ml, kemudian anfusnya 4 sendok penuh ya teman-teman, sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk dan kita masukkan ke dalam tangki seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman, yang selanjutnya kita akan lagi air seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya kita masukin asam humat ini teman-teman, atau pembenah tanah ini. Kita kasih asam humatnya 4 sendok. Kenapa tidak dicampur sekaligus dalam satu ember ini? Nah ini teman-teman, jadi kalau dicampur dalam satu ember ini biasanya terlalu mengental ya teman-teman, karena asam humat ini terlalu pekat, jadi kental pekat ya teman-teman. Dan untuk menghindari sebaiknya kan
anpus ini diaplikasikan secara tunggal. Maksudnya tunggal itu antara anpus dan tetes tebu aja atau misalkan gula. Tapi berhubung menghemat waktu ya teman-teman, jadi boleh diaplikasikan secara dicampur, tapi dicampurnya dalam tangki aja, jadi jangan dicampur di dalam satu ember. Jadi boleh langsung diaplikasikan ke tanaman kita teman-teman. Jadi kita kasih asam humatnya ini 3 sendok aja udah cukup teman-teman ya. Kemudian setelah diisikan, kita tuangkan ulang lagi ke ember, tujuannya agar mencampur secara rata teman-teman ya. Jadi tuangkan ke dalam ember, cukup 1 ember aja seperti ini, dan kemudian isikan lagi ke dalam tangki kocor seperti ini ya teman-teman. Tujuannya agar mencampur secara merata ya teman-teman. Kemudian diisi air sampai penuh ya teman-teman. Kemudian kita aplikasikan, kita kocorkan ke tanaman kita. Jadi satu pohon tanaman, satu batangnya ini, satu pangkalnya ini kita kasih ya dikira-kira aja teman-teman, sekitar 150 sampai 200 ml ya, kita kira-kira aja. Jadi dikocor di setiap pangkal tanaman kita. Jadi tujuannya teman-teman, tujuannya untuk pencegahan layu bakteri atau layu fusarium atau terserang jamur patogen seperti itu ya teman-teman. Jadi biasanya yang sudah-sudah, jadi pengalaman saya yang sudah-sudah, dari 10.000 pohon tanaman cabai saya yang tahun-tahun sebelumnya, kalau teman-teman nyimak video saya dari awal, dari 10.000 tanaman cabai saya hanya ada 3 pohon aja yang mati terkena layu ya teman-teman. Jadi cukup lumayan efektif ya teman-teman pengaplikasian pencegahan layu fusarium seperti ini, apalagi di kala musim cuaca yang sangat ekstrim seperti sekarang ini. Jadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk pengaplikasiannya biasanya saya aplikasikan 3 hari setelah tanam, kemudian ketika sudah berbunga, kemudian nanti diaplikasikan lagi kalau sudah habis masa panen untuk menghadapi buah kedua. Nah, itu biasanya saya seperti itu ya teman-teman cara mengaplikasikannya. Jadi satu musim biasanya saya mengaplikasikan anfus atau trichoderma ini hanya 3 kali dalam satu musim. Untuk lebih jelasnya saya kasih gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini saya biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi simak sampai selesai. Jadi misalkan ini kan pohon ya teman-teman. Kemudian ini akar. Dan misalkan kalau ada serangan dari kanan kiri, misalkan fusarium atau patogen. Nah, kemudian di akar ini kan sudah kita kocor menggunakan trichoderma, jadi tidak mudah terserang ya teman-teman. Jadi di sini misalkan ada serangan dari kanan kiri ya teman-teman, serangan jamur yang jamur berbahaya gitu ya teman-teman. Jadi di sini udah ada penangkalnya ya teman-teman. Jadi ada penangkalnya, jadi tidak mudah terserang layu atau mati ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini akar, nah di sini sudah ada trichoderma. Jadi di setiap ranting-ranting akar ini sudah ada perlindungan trichoderma yang sudah kita kocorkan. Jadi di awal juga, awal pasca tanam biasanya kan ada M4 juga udah dikocorkan. Ada dalam M4 itu sendiri mengandung lactobacillus untuk perlindungan dalam akar ya teman-teman. Jadi sangat aman. Nah, jadi pengaplikasiannya dikala pohonnya sudah memasuki masa berbunga atau berbuah seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan
yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.